Siapa? Supaya bertakwa. Ustaz Abraham itu yang tahu orang ini. Ferdi menjawab. Ferdi mau jawab. Ya, siapa? Ferdi. Apa, Fer? Supaya bertakwa. Supaya bertakwa. Kasih takbir buat Ferdi. Allahu Akbar. Iya, itu juga butuh. Apalagi yang keseharian, kendaraan butuh nggak kita? Motor kita pengen kalau bisa yang cakep dah. Mobil butuh nggak? Butuh ya buat jalan-jalan keluarga misalnya gitu. Iya. Apalagi ada nggak? Sandang, pangan, papan. Sandang, pangan, papan itu secara keseluruhannya betul. Nah, itu di dunia yang sifatnya fana, ya. Dunia itu penuh dengan tipuan dan sifatnya fana. Artinya apa? Cuma sebentar. Nah, kemudian apa yang kita butuhkan di akhirat? Yang dibutuhkan di akhirat hanyalah dua. Ada yang tahu? Ucap. Jadi dari seluruh banyak kebutuhan kita di kehidupan dunia, keinginan, kebutuhan, nah di akhirat itu semua orang kata ulama cuma butuh dua. Ada yang bisa jawab? Gocap. Langsung itu. Ayo, dua. Ya, salah satu dah. Kalau belum bisa dua-duanya. Kayaknya ragu-ragu deh. Keluarin dulu. Gocap. Ini yang lain. Ayo. Dua nih. Oh, yang lain, ayo. Apa nih kira-kira? Kira-kira. Kalau di akhirat kelak, di kehidupan akhirat kita butuh untuk kata ulama cuma dua hal. Bukan, belum tepat. Bukan iman. Masuk lagi nih. Belum dikasih tahu cluenya. Ada mikir kan tuh. Ya udah. Ya, kita kasih tahu. Tapi insya Allah tak ada pertanyaan lagi, siap-siap ya. Jadi yang dibutuhkan seseorang ketika di dalam kehidupan akhirat itu hanya dua. Yang pertama ialah ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW. Bisa juga syafaat yang lain, tapi syafaat baginda Nabi itu yang lebih utama, yang lebih afdal. Nah, ternyata di dalam kehidupan akhirat kelak kita hanya butuh dua hal ini. Sampai-sampai dikatakan bahwa seandainya kita memiliki kekayaan di 7 benua, ini di bumi ini seluruh kekayaan punya kita bakal serahkan ke Allah demi untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi penting apa penting? Penting banget. Ampunan Allah sangat-sangat penting. Dari mana kita bisa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ya, banyak hal yang bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya betul, istighfar, ya, zikir kepada Allah, ya sholat, seluruh amal-amal perbuatan kita. Tapi kita tidak boleh puas dengan amalan kita karena kita tidak tahu amal mana yang akan Allah terima dan amal mana yang akan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ibadah bukan hanya dalam perkara sholat begitu ya, zakat, puasa, tapi juga dalam sosial itu juga ibadah. Siapa tahu di bapak-bapak yang hadir malam hari ini ikhlas nih, bukan karena nggak enak sama temen, sama tetangga, tapi ikhlas nih datang ke sini silaturahim, ngedoain, ikhlas, nggak ada motif apapun selain Allah yang dicari. Ini juga bisa mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah kisah ada seorang perempuan yang penuh dengan banyak dosa, tapi pada akhirnya dia pernah minum gitu ya,
Jadi dia minum dari sebuah sumur, kemudian dia melihat anjing sedang kehausan, kemudian dia buka sepatunya untuk menciduk air tersebut, diberikan ke anjing itu, dan itu mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga orang, ada pembunuh juga diceritakan, jadi sudah banyak sampai 100 orang dia bunuh orang, tapi karena taubat dia ikhlas karena Allah, dia benar-benar ingin taubat, itu mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah-kisah yang lain, banyak kisah-kisah yang lain. Jadi apapun perbuatannya, walaupun itu kecil, kita tidak boleh remehkan. Kenapa? Karena faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Faman ya'mal mithqala dzarrah, barang siapa yang mengerjakan sebuah kebajikan, mithqala dzarrah, walaupun dia sebesar dzarrah. Dzarrah itu satuan terkecil. Ya, khairan yarah, satuan apa? Kebaikan, walaupun itu kecil, maka di akhirat dia akan melihat kebaikan, hasil dari kebaikan itu. Berarti apa? Kalau kecil kan nggak kelihatan, tapi yarah, dia akan melihatnya nanti hasilnya. Berarti itu pahalanya gede, walaupun kecil. Yang penting kita ikhlas. Apapun, jadi panitia, cuma tibang nyomot kotoran atau sampah kecil di masjid, itu kalau ikhlas mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur nafsi bitaqwallah. Kemudian yang kedua adalah syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana agar kita mendapatkan syafaat baginda Nabi? Tentu kita mesti ngaji agar apa? Agar kita paham bagaimana dan apa saja yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Gitu ya. Nah, berbicara mengenai syafaat, ada syafaat juga yang tidak, maksudnya yang dibenarkan, kemudian sangat masyhur, sangat terkenal akan kesaktian daripada syafaat itu. Apa itu? Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Quran, karena Al-Quran akan mendatangkan syafaat pada hari kiamat bagi sahabatnya. Jadi membaca Al-Quran mendatangkan syafaat. Di dalam kitab Fadhailul A'mal diceritakan bahwa ini salah satu kesaktiannya daripada syafaat Al-Quran. Ketika seseorang itu meninggal, ada sosok yang tidak dilihat oleh kita yang hidup, dan dia berada di sisi mayit. Ini belum dikubur nih. Ini belum dikubur. Jadi ketika seseorang itu meninggal, ada sosok yang menemani si mayit, ya, sejak dia meninggal di dunia, belum dikubur, belum. Tentu nggak ada yang bisa lihat nih, gitu. Bagi kita yang hidup. Nah, kemudian sampai dengan disolati, dia terus, sosok ini terus mengikuti, kemudian sampai dikuburkan, ya, itu tetap standby masuk ke alam kuburnya si mayit tersebut. Walaupun memang kata Nabi, ada 3 hal yang ikut mayit ketika meninggal, 2 balik, 1 tetap, gitu ya. 2 balik, 1 tetap. Yang balik itu harta dan keluarga, kemudian yang tetap itu adalah amal-amal ibadahnya dia. Nah, ini menguatkan tentang sosok tadi. Nah, sampai datang malaikat yang memberikan pertanyaan kepada mayit. Ya, malaikat apa tuh? Mungkar nakir, Masya Allah. Malaikat mungkar nakir ini bertugas bertanya kepada mayit. Dan sosok ini dia tidak meninggalkan si mayit tersebut di alam kubur, sampai-sampai dia mengatakan, wahai malaikat mungkar nakir, kalau memang engkau ingin bertugas bertanya kepada mayit tersebut, mayit ini saya akan tetap di sini. Silakan lakukan tugas kamu. Saya tidak akan pernah meninggalkan mayit ini sampai betul-betul dia dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuh, sosok ini siapa? Nah, pada akhirnya
mayit ini bertanya-tanya dan dia memberitahukan bahwa aku adalah Al-Quran yang senantiasa engkau baca ketika di dunia. Jadi syafaat di antara syafaat baginda Nabi, ya, kita mesti mengikuti apa yang diajarkan Nabi, di antaranya adalah bersahabat dengan Quran, karena hadisnya berbunyi syafi'an li ashabi. Syafaat Al-Quran itu hanya berlaku untuk sahabatnya. Berbicara mengenai sahabat, kira-kira sahabat kita tuh ada berapa? Kalau misalnya di sekolah, di kelas itu ada 40 orang kelas, itu teman kita, betul ya? Tapi yang benar-benar sahabat itu kira-kira berapa? Ada nggak kira-kira? Sebangkunya paling. Dia yang ketika kita sakit dia datang, dia yang paling tahu sama kita, keadaan kita, kondisi kita, itu sahabat. Ya. Jadi bukan cuma say hello, tapi dia yang benar-benar tahu kondisi kita, keluarga kita, keadaan kita, itulah kurang lebih sahabat. Tahu betul tentang kebiasaan kita. Nah, Al-Quran ini akan mendatangkan syafaat bagi para sahabat-sahabatnya. Gitu. Ya, karena dalam bahasa Arab, sahib itu sahabat, kalau kawan itu, teman itu zamil, gitu ya. Jadi beda. Nah, hadisnya menyebutkan syafi'an li ashabi. Dia Al-Quran akan mendatangkan syafaat bagi sahabatnya, seperti itu. Nah, maka ini menjadi salah satu yang bisa kita amalkan ketika di kehidupan dunia ini, yaitu senantiasa membaca Al-Quran. Itu minimal ya, minimal kita senantiasa baca Quran. Jadi berbicara mengenai membaca Al-Quran itu bukan musiman pekanan, misalnya malam Jumat doang kita baca Yasin, bukan juga pas acara tahlilan doang kita baca Yasin misalnya, bukan juga saat Ramadan doang ada yang berlomba-lomba untuk khatam gitu, musiman tahunan, bukan. Tapi hari-hari kalau kita lihat sejarah, ya baginda Nabi, kemudian para sahabat, kemudian para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan seterusnya, orang-orang soleh itu senantiasa membaca Al-Quran. Nah, itulah yang mendatangkan syafaat. Jadi Al-Quran itu dibaca ya setiap hari. Nah, berbicara mengenai membaca Al-Quran, tidak boleh harus sesuai dengan kaidah tajwidnya. Jadi baca Al-Quran nggak boleh sembarang kita baca, kudu dan harus kita sesuai dengan aturan mainnya. Contoh, hayya 'alal falah. Falah apa artinya falah? Hayya 'alal falah, azan atau koma, hayya 'alal falah. Apa artinya falah? Gimana? Jawabnya kurang semangat ya, harus kalian ucap nih baca. Kemenangan. Nah, kalau itu falah ya, falah itu kemenangan. Kalau falah apa artinya? Ada yang tahu nggak? Kalau falah kemenangan, kalau falah bukan. Ada yang tahu nggak? Gocap. Pakai tasdid. Kalau falahun, hayya 'alal falah itu kemenangan. Mari kita raih kemenangan. Kalau falah ada tasdid di L-nya, di lamnya. Ada yang tahu nggak? Mirip nggak? Mirip, tapi di lamnya ada tasdidnya, double L. Falah sama falah. Termati lagi. Kalau falah kemenangan, kalau falah apa artinya? Bukan. Ya, mirip, sama persis. Hurufnya sama. Fa, lam, alif, ha tipis. Kalau di azan sama komal itu falah, gitu ya. Artinya kemenangan. Hayya 'alal falah. Tapi kalau udah L-nya double dibacanya, falah itu udah beda artinya.
Ada yang tahu? Masuk lagi dah, masuk lagi. Artinya adalah petani. Jadi kalau ada orang azan atau iqamah hayya 'alal falah, itu marilah kita ke petani. Artinya jauh nggak? Jauh nggak? Jauh. Jadi penting nggak kalau kita belajar tajwid? Penting. Karena apa? Beda double L aja, hurufnya sama, harokatnya sama, tapi ada tasydid dibaca double sama enggak, itu jauh, udah beda jauh artinya. Gitu ya, sudah beda jauh artinya. Maka ini penting bagi kita untuk belajar ilmu tajwid ya. Nah, ada di Masjid Al-Abrar Selasa malam ya. Atau ada di Masjid An-Nasr, banyak lah kita bisa belajar. Sama Ustaz Abdul Hadi juga bisa belajar gitu ya. Jadi penting, kenapa? Nah, terutama di dalam sholat. Kalau kita baca surat-surat pendek nih ya, habis Fatihah kita baca surat pendek. Karena surat panjang kita belum tentu hafal begitu ya. Nah, surat pendek. Kulhu. Kita baca surat pendek apapun surahnya, kalau itu salah, itu tidak menyebabkan batalnya sholat. Tapi kalau Al-Fatihah kita salah, mayoritas ulama berpendapat itu membatalkan sholat. Mayoritas ulama membatalkan sholat kalau Al-Fatihahnya salah. Kalau surah pendeknya salah, itu tidak membatalkan. Kenapa bisa begitu? Karena Al-Fatihah adalah rukun di dalam sholat. Gitu. Jadi nggak boleh kita salah baca di dalam Al-Fatihah. Nah, jadi penting nggak kita belajar tuh? Penting, karena itu rukun. Sholat kita selama ini kan begitu. Kira-kira sudah benar atau belum? Nah, seperti itu. Nah, kembali kepada tadi, karena membaca Al-Quran haruslah dengan tajwid. Kenapa sih harus baca Quran? Kenapa jangan musiman kalau bisa setiap hari? Karena tadi mendatangkan syafaat. Enak gak di dalam kubur? Kita ada yang nemenin, kita ada yang jagain begitu sampai benar-benar kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu Al-Qur'an. Maka penting untuk kita mempelajari Al-Qur'an. Ya, insya Allah habis lebaran mudah-mudahan kita bisa belajar bareng-bareng. Ya. Kemudian ya ini maksud saya yang mesti kita siapkan dari lanjutan sebelumnya dalam menghadapi yang namanya kematian, gitu ya. Anak yang soleh, ilmu yang bermanfaat, dan amal jariah. Terus apalagi yang bisa kita lakukan dalam rangka menghadapi kematian, yaitu adalah rajin-rajin membaca Al-Quran, karena itu mendatangkan syafaat yang dibenarkan menurut mayoritas para ulama. Pertanyaannya gitu. Pertanyaannya, jadi kita penting gak tuh syafaat? Syafaat penting gak? Nah, ampunan penting gak? Nah, penting banget buat kita. Ya. Pertanyaannya apa nih? Pak Joko, pertanyaan apa? Nah, pertanyaannya, selain gimana Pak? Gimana mendapatkan syafaat? Oh iya, kalau bagaimana caranya agar mendapatkan syafaat Rasulullah, tentu kita mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, apa-apa Rasulullah ngerjain apa aja sih, kan gitu. Kita cari tahu. Apa inilah pentingnya kita ngaji. Ya, ada ngaji Rabu malam kita ikut. Di sini banyak kiai, kita ikut ngaji. Penting, karena agar kita soleh, agar kita bertakwa, kita mesti ada ilmunya. Maka itu pentingnya kita mengaji. Ya, baik. Jadi kurang lebih itu yang bisa saya sampaikan. Karena masih ada lembarannya nih, kita kasih pertanyaan. Jadi kita ini udah habis puasanya, betul ya? Habis puasanya. Nah, berbicara mengenai puasa, kemarin kita sharing-sharing. Kenapa sih Allah mewajibin kita puasa di bulan Ramadan? Ucap.
Gampang tuh. Kenapa Allah mewajibkan kita puasa di bulan Ramadan? Ayo, siapa aja boleh? Boleh. Pasar ada yang tahu sih. Ayo. Siapa? Supaya bertakwa. Ustaz Abu Hanif boleh yang nama orang ini. Ferdi menjawab. Ferdi mau jawab. Ya, siapa? Ferdi. Apa, Fer? Supaya bertakwa. Supaya bertakwa. Kasih takbir buat Ferdi. Allahu Akbar. Halal. Cak dua. Aman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kan kemarin kita sharing begitu ya. Apapun profesi kita selama itu halal itu mulia. Karena profesi itu bukan ukuran mulia atau seseorang. Yang menjadi ukuran mulia atau hina atau tidaknya seseorang adalah ketakwaannya. Itu dia. Profesi apapun kita selama itu halal itu mulia. Itu ya. Nah, yang membuat kita mulia di sisi Allah adalah takwa kita. Anaknya Bang Ipul namanya siapa? Uwais. Ada yang tahu kisah Uwais? Siapa yang tahu? Gocap. Seorang sahabat Nabi yang menggendong ibunya ketika ingin bertemu Nabi, terus ibunya sedang sakit. Oh, jangan. Enggak jelas. Pokoknya itu sahabat Nabi. Fokus. Gocap. Yang diakuin sahabat Nabi tapi belum pernah bertemu dengan Nabi. Iya. Halal. Masih Batak. Jadi saya lurusin dikit. Uwais Al-Qarni ini orang Yaman. Belum pernah bertemu Nabi. Syaratnya dikatakan sahabat Nabi itu pertama bertemu dengan Nabi dan dia beriman kepada Allah dan kepada Rasulullah, kepada Nabi. Itu dia, hidup di zamannya, kemudian bertemu dengan Nabi, kemudian beriman. Itu yang dikatakan sahabat. Uwais ini bukan termasuk sahabat karena memang belum pernah ketemu Nabi. Terus dia dikenal dengan manusia langit, bukan karena apa? Karena orang miskin. Ibunya punya permintaan pengen pergi haji, nggak punya biaya, dia latihan dengan apa? Ada yang tahu? Gendong sapi. Belum disebut gocapnya, udah dijawab dulu. Udah semangat. Sapinya nggak langsung sapi gede, orang nggak bakal kuat. Dari anak digendong naik ke atas bukit. Tetangga bilang apa? Orang gila. Anak sapi digendong gitu. Terus sampai sapinya gede, sampai sapinya udah gede gitu. Nah, udah begitu, udah kuat dia gendong lah ibunya jalan kaki. Bayangin, barangkali di sini ada Pak Haji pernah ke sono. Ketika dari Mekah ke Madinah atau Madinah ke Mekah, kita naik bis, lihat ya, panas bener. Udah gitu bukit-bukit batu, wah panas terik lah. Itu Uwais Al-Qarni gendong begitu, gendong, nggak ada onta dia, sampai lecet-lecet, sampai berdarah-berdarah. Kira-kira pernah nggak ibu kita punya permintaan seberat Uwais Al-Qarni? Nggak pernah. Kadang-kadang kita disuruh ke warung aja, Allah. Benar nggak? Jangan nyengir, ntar gocapnya gue tarik. Betul ya? Nah, maka perasaan orang tua itu sangat penting untuk kita jaga. Ya. Nah, mudah-mudahan anaknya Bang Ipul menjadi manusia langit seperti Uwais Al-Qarni yang diceritakan. Mulai terkenal kapan? Mulai terkenal saat Rasulullah memberitahu kepada Ali bin Abi Thalib dan Umar bin Khattab. Nanti cari tuh, ketika kamu sampai di daerah itu, cari yang namanya Uwais Al-Qarni. Kepo kan? Sekelas Umar bin Khattab, ya, mencari nih Uwais Al-Qarni, siapa dia? Dikasih tahu ciri-cirinya. Ya. Ketemu. Untuk apa mencari Uwais Al-Qarni? Untuk minta didoakan. Kenapa? Karena dia punya
doa itu mustajab dari mulutnya. Kok bisa? Ya itu tadi, karena dia gendong emaknya dari Yaman. Itu saya kurang tahu, kurang paham ya berapa ratus kilo dari Yaman. Itu kalau di peta sih memang dekat, kayak ke Jawa lah. Jawa, dari sini ke Jawa Timur digendong. Tapi sini mah kan adem ya. Kurang lebih berapa ya, 300 kilo nyampe mungkin. Usikum wa ya nasib taqwallah. Semoga kita menjadi anak yang soleh. Kemudian semoga kita senantiasa menyiapkan untuk kematian kita. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang husnul khotimah dan dikumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjutkan dengan berdoa.